dari kelompok 3, berdirinya kami di sini akan menjelaskan bagaimana hukum termodinamika itu pada sistem yang ada di unit alat berat yaitu forklift Caterpillar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dan ini rekan saya. Saya Muhammad Fikri Fahrezi. Saya Nadia Umur Hafizah. Saya Ismail Nursidah Khairani. Saya Muhammad Yahya Gustian. Dan saya Muhammad Yahya Latif. Dan saksikan terus bagaimana isi video kami dari kelompok 3. Stay tune. Oke, topik pertama adalah engine system yang akan dijelaskan oleh Nadia. Hukum termodinamika 1 yaitu energi tidak dapat diciptakan, namun hanya dapat diubah bentuknya. Nah, pada engine forklift itu, energi kimia dari solar diubah menjadi energi panas. Oke, sesuai fungsi dari engine itu adalah merubah energi yang dari energi kimia menjadi energi panas. Energi kimia itu adalah berupa solar, kemudian akan dikompresi oleh engine, lalu akan dibakar sehingga menghasilkan tekanan. Tekanan tersebut mendorong piston dan lalu menggerakkan sebuah crankshaft dan ditransmit kepada transmisi dan pada sistem powertrain. Dan ini untuk simulasinya. Animasi ini menunjukkan proses kerja mesin 4 langkah pada engine forklift, yaitu berulang sebanyak 3 siklus. Langkah pertama adalah hisap, di mana udara masuk ke silinder saat piston bergerak turun. Langkah kedua, kompresi, piston menekan udara sehingga suhu dan tekanan meningkat. Pada langkah ketiga yaitu pembakaran, bahan bakar menyala menghasilkan panas sesuai hukum termodinamika 1, yaitu energi kimia berubah menjadi energi panas, lalu dikonversi menjadi energi mekanik yang mendorong piston dan memutar crankshaft. Selanjutnya adalah langkah buang, gas sisa pembakaran dikeluarkan dari silinder. Pada tahap ini terjadi pelepasan panas ke lingkungan sebagai heat loss, yaitu sesuai hukum termodinamika 2, yaitu tidak semua energi panas dapat diubah menjadi kerja sehingga sebagian terbuang. Keempat proses ini terus berulang membentuk siklus kerja mesin forklift yang mengubah energi bakar menjadi tenaga penggerak sekaligus menghasilkan panas yang nantinya dikendalikan oleh sistem pendingin. Oke, langsung pada hukum dan sistem berikutnya, yaitu cooling system. Oke, sekarang masuk ke topik kedua yaitu cooling system. Selama proses pembakaran pada engine terjadi panas pada ruang bakar sehingga dapat terjadi overheating jika tidak dilakukan penanggulangan. Oleh sebab itu pada cooling system kita menganut pada hukum termodinamika 2 yaitu panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke, pada sistem pembakaran coolant menyerap suhu panas pada engine dan setelah itu dialirkan menuju ke radiator, sedangkan radiator mengalirkan lagi menuju ke fan dan dibuang ke aliran udara sekitar seperti itu. Dan ini untuk contoh simulasinya. Pada animasi ini ditunjukkan cara kerja cooling system pada forklift berdasarkan prinsip termodinamika. Saat mesin beroperasi, proses pembakaran menghasilkan panas tinggi saat dinding silinder dan silinder head. Panas tersebut kemudian diserap oleh coolant bersirkulasi melalui water jacket di dalam mesin. Coolant yang sudah panas dipompa menuju radiator. Di radiator, panas dari coolant dipindahkan ke udara melalui sistem radiator yang dibantu aliran angin dari cooling fan. Proses ini mengikuti hukum termodinamika 2, yaitu panas selalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Setelah panas dilepas, coolant menjadi lebih dingin dan kembali ke mesin untuk menyerap panas berikutnya. Siklus ini berlangsung terus-menerus selama mesin bekerja, sehingga temperatur mesin dapat dijaga tetap stabil, mencegah overheating, serta memastikan performa forklift tetap optimal. Ya, oke, selanjutnya kita masuk ke topik ketiga yaitu hidrolik sistem hidrolik pada unit forklift. Nah, di sini energi mekanik dari mesin diteruskan untuk memutar hidrolik pump. Nah, di sini pompa hidrolik itu mengubah energi mekanik menjadi tekanan fluida, yang dimana fluida di sini bergerak menuju silinder untuk menggunakan gaya angkat pada forklift ini. Nah, di sini walaupun lebih menjurus terhadap fluida, pada dasarnya
forklift sendiri di sini tetap menggunakan prinsip dasar termodinamika yang dimana itu perpindahan panas dan juga tetap berubah bentuk pada energi tersebut. Nah, oke. Tadi sempat dibahas perihal termodinamika. Nah, hukum termodinamika pada sistem hidrolik ini menggunakan hukum termodinamika 1 yang dimana energi mekanik dari engine ini dipindahkan ke pompa. Lalu di pompa ini diubah menjadi energi tekanan pada fluida yang mana pada akhirnya akan menghasilkan gaya angkat pada forklift, yaitu pada forknya dan juga tiltnya, lift dan buku tilt cylinder. Nah, pada hukum termodinamika 1 ini di mana energi ini tidak dapat dibuat, tidak dapat juga dihanguskan, hanya berubah bentuk, yaitu dari energi mekanik mesin ini diubah menjadi energi tekanan fluida yang akhirnya akan mengangkat si fork ini. Nah, berikut untuk simulasinya. Pada video ini kita melihat cara kerja hidrolik sistem pada unit forklift yang digunakan untuk menghasilkan gaya angkat besar dengan menggunakan fluida bertekanan. Sumber energi utama berasal dari mesin diesel. Energi mekanik dari putaran mesin diteruskan ke hidrolik pump. Pompa ini berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi tekanan fluida. Oli hidrolik yang berada di dalam tangki dihisap oleh pompa, lalu ditekan ke saluran bertekanan tinggi. Tekanan oli inilah yang menjadi media utama untuk memindahkan tenaga di dalam sistem. Selanjutnya, aliran oli masuk menuju kontrol valve. Katup ini berfungsi mengatur arah dan jumlah aliran fluida. Saat operator menggerakkan tuas, valve akan membuka jalur menuju hidrolik silinder. Ketika oli masuk ke salah satu sisi silinder, tekanan mendorong piston sehingga rod naik. Gerakan rod ini diteruskan ke mas forklift untuk mengangkat beban. Semakin besar tekanan fluida dan luas permukaan piston, maka semakin besar pula gaya angkat yang dihasilkan. Setelah proses pengangkatan selesai, oli dari sisi lainnya akan dikembalikan ke tank menuju jalur return. Proses ini membentuk satu siklus aliran fluida yang terus berulang selama sistem bekerja. Dalam konteks termodinamika, sistem hidrolik menerapkan hukum termodinamika 1, yaitu konsep perubahan energi. Energi mekanik dari mesin tidak hilang, tetapi berubah bentuk menjadi energi tekanan fluida, lalu menjadi energi mekanik kembali berupa gerakan silinder. Namun, sistem tidak 100% efisien. Sebagian energi berubah menjadi panas akibat gesekan fluida, gesekan komponen, dan kebocoran internal. Karena itu, forklift juga dilengkapi sistem pendingin oli agar suhu tetap stabil dan mencegah penurunan performa. Kesimpulannya, hidrolik sistem memungkinkan forklift menghasilkan gaya besar dengan kontrol yang presisi melalui prinsip perubahan energi sesuai hukum termodinamika, sehingga unit mampu mengangkat beban berat secara aman dan efisien. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, secara keseluruhan, forklift bekerja berdasarkan rangkaian proses konversi energi yang mengikuti prinsip-prinsip termodinamika. Pada engine sistem, energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi energi panas, lalu energi mekanik sebagai sumber utama tenaga. Energi mekanik ini kemudian dimanfaatkan pada hidrolik sistem untuk memutar pompa, sehingga menghasilkan tekanan fluida yang memberikan gaya angkat pada beban. Selama proses tersebut, panas berlebih dari mesin dikeluarkan melalui cooling system, di mana panas dipindahkan ke coolant dan dilepas ke udara sesuai hukum termodinamika 2. Ketika sistem ini saling terhubung dan memastikan forklift dapat bekerja secara efisien, aman, dan stabil.